tanya dong, Mbak Didi tuh udah berapa kali ikut kelas seri S3? Kalau seri S3 ini yang ketiga kalinya. Mbak Nisa. Kalau Mbak Faiz? Aku 1 kali ini, tapi begitu emisi. 1 kali tapi udah dapet gelar doktor. Nah, Dan kacamatanya papa tadi. Karena saking insightful. Iya. Terus kalau Mbak Nisa udah yang keberapa nih? ini kelas yang kedua dan alhamdulillah sudah lunas ya Mbak Muri ya. Alhamdulillah sudah lunas. Jadi belajarnya lebih semangat. Yang kedua, Emang bisa dicicil loh? enggak. Kasihan Mbak Muri kan. Bisa dicicil tapi dalam waktu beberapa jam. Kalau dicicil nanti acaranya puasa makan, ada makan. Ini yang kedua kali dan aku seneng banget ikut seri S3-nya Satu Kata karena di sini aku ngerasa ketemu orang-orang yang bisa membenahi cara berpikir aku yang berantakan. Dan dari sini aku juga nemu banyak banget hal-hal baru yang selama ini tuh aku nggak dapet di luar gitu. Bahkan ketika aku kuliah aku nggak nemu itu gitu. Dan kebetulan ketemu orang-orang yang support gitu. Kelas online juga ada kan? Ada sih, aku malah memulainya justru dari kelas online ya. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang nyesel nggak ikut seri S3 dari awal, ya nyesel. Karena ternyata kalau sekarang di flashback gitu ya, mungkin kalau ketemu sama seri S3 yang offline sejak awal, aku mungkin lebih tertata cara berpikirnya dan mungkin juga bisa cepat lulus. Kalau Mbak Faiz gimana? Kalau aku misalnya tahu seri S3 dari dulu, mungkin judul disertasiku nggak kayak gitu ya. Iya, jadi tadi ketemu nih, harus judulku dulu kayak gini nih. Tapi karena sudah lulus, ya udah ini digunakan untuk riset selanjutnya untuk bermanfaat. Tapi aku takjub ya Mbak, ini hari ini tuh aku melihat banyak banget orang-orang dari luar gitu loh. Dari Manado, dari Palembang, kemarin dari Bali, dari Makassar, itu sengaja terbang ke Jogja cuman buat ikut kelas Satu Kata ini, seri S3 ini. Kayaknya soalnya seri S3 itu kayak panacea Mbak. Kayaknya. Jadi apa-apa bisa sembuh. Tapi wajar nggak sih? Aku kan baru ikut 2 kali ya Mbak. Tapi aku ngerasanya tuh apa ya? Banyak kebingungan yang ternyata ini tuh harus dibenerin gitu loh. Itu tuh harusnya gimana caranya supaya aku ngikutin kelas seri S3 ini tidak hanya sekedar jadi pendengar, tapi juga berhasil merubah apa yang harusnya aku ubah gitu. Karena aku jadi sadar gitu, banyak banget hal-hal yang salah nih yang selama ini aku jalani tuh salah gitu. Pola pikir aku tuh kurang tepat kayak gitu. Kayak tadi kita belajar apa tuh tentang realisme kritis sekarang gitu. Aku jadi sadar bahwa ternyata saya dari dulu itu ya itu positivis banget misalkan gitu ya, dan merubah itu butuh effort gitu. Positivis banget, soalnya positif anaknya empat. Maaf, hormat buat anaknya 5. Nah, untuk merubah itu, ini pertemuan hari kedua aja aku merasa udah ada sedikit perubahan, sedikit sih. Tapi aku kira itu sangat luar biasa sih, karena aku baru menyadari itu di sini gitu loh Kak. Iya. Keren banget sih Satu Kata menurut aku. Mungkin Mbak Nisa setelah ini kayak aku dulu ya, mulai nyoba menuliskan apa saja yang kita pikirkan gitu dengan materi yang baru kita dapat gitu. Katanya sih kalau kita menulis itu akan lebih long lasting ya di pikiran kita. Jadi begitu dapat materi mungkin kita bisa nulis. Apa yang bisa kita lihat dengan menggunakan teori? Ngasih penjelasannya kan pakai contoh ya. Berarti ini kan cara supaya lebih mudah memahami materi di seri S3 kan. Berarti aku, sarannya Mbak Didi, aku mulai menulis kembali dengan contoh yang sesuai dengan bidang keilmuan aku. Iya, mungkin enggak, itu mungkin salah satu cara kan. Bahkan aku dulu pernah kayak begitu juga, habis kelas cuman dibaca terus udah selesai, itu jadi kayak kurang apa ya, kurang Ya bahasanya menetap. diendapkan itu loh. Diendapkan dan dipraktekkan. Dan sebetulnya aku tuh kayak mengalami sih Mbak keresahan teman-teman yang baru ikut sekali atau 2 kali ya. Aku tuh kayaknya udah ikut berbelas kali, dan setiap kali ikut itu selalu aku bikin transkripnya. Jadi once aku butuh aku baca. Jadi setiap kali ada kelas itu pasti aku pakai voice typing gitu.
Nah nanti aku dengerin rekamannya lagi, terus aku ketik ulang, aku benerin. Jadi ketika aku membutuhkan untuk kembali, kayaknya tuh pernah ngejelasin soal misalnya apa ya, hegemoni gitu ya. Aku tinggal search aja hegemoni. Jadi itu lebih membantu sih. Jadi ini tadi juga aku mencoba itu loh Mbak, tapi nggak nemu aplikasinya. Voice typing. Ada sempat kepikiran gitu, mau aku rekam gitu, tapi nggak nemu, udah googling tapi nggak nemu gitu. Ya sih keren. Dan kerennya lagi pengalaman aku sih waktu baru ikut kelas seri S3 yang pertama bulan November itu, ternyata ada follow up-nya. Jadi nggak 3 hari doang kita selesai, tapi bener-bener ada tindak lanjutnya. Berapa? Sampai 1,5 bulan deh kayaknya kita follow up tuh. Jadi 3 kali ya kita jadi kita dikasih kesempatan untuk presentasi gitu kan ya Mbak ya? Iya. Dikasih kesempatan untuk presentasi, kira-kira progres kita tuh udah sampai mana gitu. Kayaknya gitu kemarin yang seri S3 yang November yang aku ikut. Mungkin yang ini juga harusnya sih jangan 1,5 bulan follow up-nya. Aku ngerasa Padahal kan pas ya mau S3 tuh. iya pas baru banget. mulai. Itu menurutku apa ya? Kalau aku juga Beruntung. banget sekali sih. Iya maksudku beruntung sih kalau yang baru mau nulis terus ketemu sama seri S3. Dan aku melihat kayak sekolah riset satu kata ini semakin semakin banyak penggemarnya ya. Karena dulu aku ikut pertama kali gitu ketemunya tuh orangnya itu aja, kayak Mas Andri, Mbak Weni, terus siapa lagi ya, terus kesini-sini ketemu Mas Ali, terus ada Mas Alfian, Bung Fred. Semakin kesini kan terus ketemu lagi sama yang lain ya. Nah, jadi kayak makanya sangat bisa dipahami kenapa setelah kelas seri S3 offline selesai kita kayak lama banget di follow up karena udah saking sibuknya itu loh sekolah riset satu kata menerima konsultasi dan bikin kelas-kelas yang lain gitu kayaknya. Iya benar. Dan aku tuh tadi ngobrol sama siapa ya, sama Mas Ali ya, sama Mas Budi gitu. Jadi energinya tuh enak banget kalau di seri S3 ini. Tidak ada, kalau bahasanya Mbak Didi tuh kita tuh nggak dijudge gitu. Walaupun kita nggak paham, aku nggak usah aku nggak paham, aku tuh nggak ngerasa dianggap bodoh, aku nggak ngerasa ini orang gimana sih nggak mudeng banget. Padahal setelah aku lihat catatanku sendiri dan dengarkan rekamanku sendiri gitu, ih apaan gitu. Tapi kalau Mbak Nisa sendiri ikut kelas ini kira-kira apa manfaatnya atau berdampak apa ke riset yang mau Mbak Nisa lakukan nanti? Sangat berdampak sih ya. Yang pertama aku jadi tambah bingung. Ternyata kenapa bingung? Karena aku tuh awalnya udah salah dan keliru gitu. Jadi kayak ikut kelas ini tuh kayak aku kayak berbenah gitu Mbak. Kalau ibaratnya mama tuh bajuku kusut banget, aku setrika sedikit-sedikit pelan-pelan. Jadi aku tuh dapetin itu malah di sini gitu. Ya banyak harapan sih sebenarnya, banyak harapan seri S3 dari satu kata ini terus mengadakan kelas seri S3 dengan tema-tema yang kami butuhkan gitu, supaya bisa lebih memperbaiki value lah Mbak, lebih memperbaiki kualitas penulisan, cara berpikir dan lain sebagainya. Besok tapi ada seri pasca S3 kali ya. Oh ya, mungkin Seri bisa. pasca S3. Tapi sebenarnya aku sendiri yang udah lulus ikut seri S3 itu kayak tetap menambah Iya, tetap bermanfaat ilmu banget ya. baru. Jadi bisa flashback juga terus ke depan setelah dokter itu kan banyak apa ya banyak jawab. kerjaan gitu ya, banyak tanggung jawab setelah itu. Jadi sebetulnya lulus dokter itu ya kita happy ya lulus dokter ya, tapi aku sering bilang sama Mbak Faiz, kita tuh bagaikan keluar dari mulut singa terus masuk ke dalam mulut buaya. Buaya sama juga sih. Maksudnya ada banyak tanggung jawab ke depan gitu. Buaya ke singa atau singa ke buaya Sama aja bohong. Dan aku merasa sih energi positif satu kata yang cuma 3 hari itu sangat kurang sih. Harusnya 4 hari, 5 hari gitu ya. Enggak ya, kelamaan ya Mbak Muri ya. Itu tuh energinya luar biasa berpengaruh buat aku pribadi. Dan aku lihat respon temen-temen juga sama gitu. Kita dari pagi, dari jam 8 sampai jam 5 tuh bisa nggak kerasa loh. Beneran. Ini jujur banget aku nggak kerasa, bener-bener nggak kerasa gitu. Oke nih, Pokoknya keren lah. Satu berarti kata. kita gimana nih? Kita menantikan kelas berikutnya ya? Iya, Iya, pasti.
harus semoga Allah buka rezeki buat kita bisa ikut satu kata dalam keadaan sehat. Tapi Dengan ketemu lagi sama tim-timnya yang Masya Allah, kalau katanya orang TikTok tah, Masya Allah, tabarakallah. Itu kata orang Uwin kan juga. Oh iya, bahasa Arab. Yang kalian tuh kayaknya 24 jam siap merespon gitu. Dan alumninya juga keren sih. 2 orang di depan saya. Saya mau belajar. Aku kan berdua. Ini dia yang alumni. ya pokoknya satu kata top lah. Aku rasanya Pokoknya ikut lagi lah ke depan Sukses dia. buat satu kata pokoknya. kuliah terus deh pokoknya di sini. Insya Allah semoga kita bisa ikut terus kelas-kelas selanjutnya. Ini postdoc ya. Dan ini kan lagi jalan juga kan, Iya. kelas online-nya kan. Iya, Jadi iya. satu kata nggak cuma punya seri S3, dia juga punya kelas-kelas online. Yang kita bisa milih tema nggak sih kalau Bisa kelas sebenarnya ada juga kelas offline dulu aku pernah ikut Fuko ya. online? Jadi kayaknya itu juga by request sih, by request teman-teman misalnya butuh kelas apa gitu. Mbak Faiz kan kayaknya tadi aku lihat Faiz, tertarik Mbak. dengan Fuko gitu. Jadi mungkin kalau kita banyak yang mau Fuko mungkin bisa di offline. Itu kerennya tim satu kata tuh kerennya di situ tau mbak. Jadi bisa request kemarin yang November itu kan seri S35, habis itu kan langsung jeda berapa seminggu metodologi, dan itu keren banget sih. Keren. Oke. Sukses Keren. buat satu kata. Apa tadi katanya? Madang? Salah ya? Salah. Apa tadi? Ujian, Lulus. lulus, wisuda. Banget banget.